Kembali lagi di Breaking News TV One pemirsa, sekarang saya akan kembali menyapa rekan kami Syamsul Ma'arif yang sudah siap mengabarkan dari depan gedung Mall Trans Studio Makassar. Syamsul Ma'arif, silakan dengan laporan Anda yang terbaru. Ada perkembangan terbaru apa dari sana? Iya, Caca dan pemirsa, jika tadi saya berada di bagian depan dari mall ini, saya bergeser ke bagian belakang, di mana tepat di belakang saya ini, di sini adalah pusat aktivitas dari kegiatan penyelamatan yang diupayakan oleh baik dari tim pemadam kebakaran, tim SAR gabungan, Satpol PP, aparat kepolisian yang terus dari tadi berusaha untuk melakukan proses evakuasi di tempat ini, karena memang jika Anda bisa melihat di layar bagaimana kondisi tidak ada penerangan di tempat ini karena aliran listrik sudah terputus. Ya, hal ini juga membuat petugas kesulitan untuk melakukan proses evakuasi. Bagaimana kepulan asap masih terus berada atau kepulan asap masih terus mengepul di tempat ini. Tadi saya sempat berbincang dengan salah seorang pengunjung di tempat ini menyebutkan bahwa memang tadi ketika kebakaran terjadi, asap sudah mengepul, mereka kesulitan untuk keluar. Mereka beruntung bisa keluar, dan saat ini memang masih banyak atau masih ada, diduga masih ada pengunjung yang saat ini masih berada di dalam bangunan Transmall yang saat ini masih dalam proses pendinginan. Para petugas pemadam kebakaran, mereka harus, saya mendengar beberapa kali kaca yang terpaksa harus dipecahkan untuk masuk ke dalam maupun untuk memberikan ruang bagi asap untuk keluar, sehingga diharapkan nanti dengan pecahnya kaca jendela dari bangunan ini membantu untuk mengurangi ketebalan asap di tempat ini. Karena ini ya hal-hal yang sangat menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan proses evakuasi. Petugas juga terpaksa harus menggunakan tangga untuk naik ke atas. Ada ketinggiannya sekitar 15 hingga 20 meter, mereka harus naik ke atas untuk membuka akses masuk ke dalam, karena memang lokasi kebakaran berada di lantai 2 di bangunan ini. Tidak hanya aparat kepolisian, namun ada juga pengamanan dari anggota TNI yang kami lihat di tempat ini, karena memang kondisi di tempat ini memang membahayakan bagi bukan hanya pengunjung yang berada di tempat ini, namun para petugas yang melakukan proses evakuasi, karena banyaknya asap yang bisa mengganggu pernafasan bagi para pengunjung yang saat ini masih terjebak. Selain dari petugas pemadam kebakaran, kemudian Satpol PP yang berada di tempat ini untuk membantu jalannya proses evakuasi, ada lebih dari 10 ambulans yang disiagakan di sekitar tempat ini, karena tadi memang informasi yang kami peroleh bahwa masih ada pengunjung di dalam mall di tempat ini yang masih belum bisa dievakuasi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena petugas susah untuk menembus lokasi atau menembus titik terjadinya kebakaran karena adanya kepulan asap, terus cuaca atau suhu di dalam bangunan yang masih sangat panas. Ini yang menjadi kendala bagi para petugas yang saat ini tadi pemirsa, Caca, ini ada salah satu anggota dari pemadam kebakaran yang saya akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu anggota pemadam kebakaran yang baru saja keluar. Bagaimana kondisi dalam tadi, Pak? Kita Tidak bisa bicara. Oh ya, nanti saya akan mencoba untuk meminta kepada salah seorang atau petugas yang baru keluar dari tempat ini untuk mencari keterangan. Kita tentunya penasaran seperti apa kondisi di dalam area yang saat ini tengah terbakar, karena tadi saya melihat bagaimana petugas keluar, mereka masih sangat kepayahan keluar dengan kondisi yang ada saat ini, karena asap di tempat ini memang masih sangat tebal. Tentunya faktor keselamatan bagi para petugas yang berusaha untuk melakukan proses evakuasi juga adalah hal yang sangat penting, di samping upaya yang harus terus dilakukan oleh para petugas untuk menyelamatkan pengunjung yang saat ini masih berada di dalam bangunan Transmall ini. Kami belum bisa mendapatkan jumlah total berapa banyak pengunjung yang saat ini masih berada di dalam
mall, namun mengingat kondisi saat ini bahwa ini adalah masih dalam suasana liburan, sehingga diperkirakan titik kebakaran yang merupakan pusat hiburan dari tempat ini yang mungkin menyebabkan mall saat ini masih sangat padat. Saya mau mencoba untuk berbincang dengan salah seorang petugas kesehatan dari Dodokes Polda Sulawesi Selatan. Saya akan menanyakan, Pak, bagaimana Pak dengan kondisi seperti ini? Kemungkinan bagi pengunjung itu susah bernafas, Pak. Itu seperti apa, Pak, sebenarnya? Ya, kalau dalam keadaan situasi ini yang perlu diwaspadai adalah adanya trauma inhalasi, di mana bahayanya adalah kesulitan bernapas, di mana akibat suhu panas tenggorokan itu akan mengalami udem sehingga mengalami kesulitan bernapas. Itu mungkin yang akan dialami bila masih ada korban dalam gedung ini. Terima kasih. Pak, ini masih sangat tebal, Pak. Tadi ambulans disiagakan di sini, kemudian masih upaya untuk evakuasi dengan memecahkan jendela. Memang informasi masih banyak di atas, Pak, ya? Sampai sekarang ini kami sudah koordinasi tadi dengan tim SAR. Belum dapat ditentukan secara pasti jumlah korban yang masih ada dalam gedung ini. Namun sebagian pengunjung yang masih bisa keluar itu sebagian sudah dirawat di halaman parkir dan sebagian sudah ada dirawat di Rumah Sakit Siloam, di mana merupakan rumah sakit terdekat dari Transmall. Demikian. Pak, ini banyak sekali, Pak, ya, ambulans, Pak, yang disiagakan tempat ini, Pak. Ada berapa, lebih dari 10 tadi, Pak, ya, hitungannya, Pak, ya? Iya, benar. Ini kami perkiraan sudah puluhan ambulans di sini. Kami hanya bisa standby karena situasinya tidak memungkinkan untuk melakukan evakuasi. Demikian. Baik, Pak. Kemudian dari petugas dokter polisi ini, Pak, ada ambulans polisian. Apakah misalnya ada upaya-upaya pertama, Pak, ketika nanti keluar, seperti apa yang harus dilakukan, Pak? Tentunya akan. Ya pemirsa, sekarang kita tahan dulu laporan dari rekan kami Syamsul Ma'arif. Sekarang saya akan berbincang dengan Wali Kota Makassar untuk meminta apa pernyataan yang bisa disampaikan oleh Wali Kota Makassar terkait mengenai kebakaran yang terjadi di Mall Trans Studio Makassar. Ya, sekarang saya akan sapa. Selamat malam Pak Ramdan Pomanto, Pak Wali Kota. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Pak Wali Kota. Malam, ya, Pak. Bagaimana ini Pak mengenai peristiwa kebakaran yang terjadi di Mall Trans Studio Makassar? Apa yang Bapak bisa sampaikan? Jadi saya kira kesimpulannya belum ada, Bu. Karena sementara evakuasi berlangsung, sebagian sudah dievakuasi, pemadam kebakaran lagi menyisir di dalam. Api sudah relatif padam di dalam, ini tinggal asap, memastikan bahwa tidak ada orang di dalam. Sedang sekarang sebagian besar telah dievakuasi melalui pintu darurat. Tadi dari Brimob dan pemadam kebakaran Makassar itu mengarahkan mobil-mobil dengan tangga-tangga evakuasi yang cukup tinggi, dan semua sudah dievakuasi dengan baik di atas atap porte cochere daripada mall. Kemudian sebagai juga evakuasi. Tetapi sekarang sebentar penyisiran karena keluar dan mohon doa semua bisa berlancar. Mohon maaf, kesimpulan kami belum bisa sampaikan, tapi yang jelas beberapa korban sudah di rumah sakit terdekat, yaitu di Siloam. Seluruh armada, mulai dari armada pemadam kebakaran, BPBD, yaitu penyelamatan, dan seluruh ambulans kami kerahkan dengan kekuatan penuh, dibantu dengan kekuatan penuh dari Polri dan begitu pun dengan TNI. Ya, baik Pak. Berarti kekuatan penuh ya Pak ya. Berarti kesimpulan saat ini api memang sudah padam Pak di dalam mall tersebut, begitu? Ada jelas. Sudah. Pak, saya ulangi lagi ya Pak ya, karena tadi sempat terputus. Api apakah sudah padam Pak? Hanya tinggal evakuasi atau jangan-jangan api belum padam? Sudah padam ya Pak ya? Sudah padam. Ya, baik. Berarti tinggal pendinginan ya Pak ya? Yang terjadi beberapa jendela-jendela harus dipecahkan untuk
mempercepat asap keluar. Oke, Pak, pihak dari otorita mall, mungkin karyawan yang paling tinggi yang bisa diterjunkan dan melihat ke lokasi, karena yang tahu peta dari gedung mall tersebut kan adalah pihak Trans Studio Makassar. Cukup bekerja sama dengan baik atau bagaimana, Pak? Tadi kami bersama-sama Pak Kapolrestabes, Pak Dandim, kemudian pengelola mall ya, dengan semua pimpinan-pimpinan pengelolanya ada bersama kami tadi, Bu. Oke. Pak, tapi sebenarnya kalau bisa diceritakan ini kan cukup besar sekali ya kalau gambar yang bisa sudah diperlihatkan kepada masyarakat, sempat ada yang rubuh juga pasca kebakaran. Padahal terhitung mall ini cukup baru ya Pak ya, bagaimana ini Pak? Ini baru, belum diresmikan, itu kelihatannya tadi kalau saya lihat tempat bunga kertas. Jadi karena dia kertas jadi kelihatan tapi relatif sebenarnya api yang ada karena di lokasi bersama-sama Pak Kapolda juga hadir di sini. Oke Pak, karena ini mall baru dibuka dan pasti bagus ya karena banyak sekali dekorasi. Memang hari ini tuh pengunjung di mall tersebut cukup banyak ya Pak ya? Kalau saya sendiri pada saat ribut, saya begitu mobil itu alhamdulillah masih evakuasi mobil di tempat parkir, itu sangat padat hingga syukur mobil di itu masuk disuat dalam waktu yang lebih cepat. Turun langsungnya pihak kepolisian mengatur bahkan juga dijaga pengendara lalu lintas termasuk evakuasi tempat parkir. Itu bisa berlangsung dengan cepat dan tidak terjadi. Oke Pak, kalau dari pantauan di lapangan Pak, diprediksi ada berapa banyak korban Pak yang sampai malam hari ini perlu dievakuasi? Belum tahu. Sementara tim teman-teman Brimob dan pemadam kebakaran dalam Bu, dan masih banyak masihnya. Oke, Pak, apakah hanya kebakaran yang membuat harus matinya listrik di mall tersebut sehingga evakuasi memang terhambat, atau jangan-jangan ada bagian dari gedung yang juga runtuh pasca kebakaran, Pak? Kalau misalnya kebakaran memang seperti itu protapnya Ibu, jadi listrik dulu dipadamkan. Itu udah protap Bu. Oke. Iya Pak, nah kalau sekarang Pak sekiranya akan sampai pukul berapa ini Pak kira-kiranya target berhasil untuk mengevakuasi seluruh korban? Korban yang sudah terlihat yang dievakuasi di tempat evakuasi di Portekose. Portekose itu adalah di atas yang ada platform yang terbuka, itu sudah 100% dievakuasi. Tapi kami belum tahu apakah masih ada orang-orang yang ada di dalam gedung atau tidak. Nah ini sementara disisir Bu, Baik. Terima kasih atas waktu dan informasinya Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Turut bersimpati Pak, kami akan terus mengupdate juga kepada Bapak jika ada informasi ya Pak Wali Kota ya. Terima kasih Pak Wali Kota. Dan pemirsa, kami masih akan terus mengabarkan di Breaking News TV One mengenai proses evakuasi korban dari kebakaran di Mall Trans Studio Makassar sesaat lagi.